Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandini Eka Putri Nuraizvan dari D3MP4302. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir proyek kewirausahaan bisnis plan Gelang McCartney. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang produknya. Produk merupakan barang atau jasa yang dijual dalam suatu perusahaan. Di sini saya menjual gelang. Gelang yang saya jual mempunyai 3 jenis gelang, yaitu gelang custom huruf, gelang hitam polos, dan gelang warna-warni. Gelang ini merupakan hasil handmade dari supplier. Untuk pembuatan gelangnya sendiri menggunakan bahan-bahan yang terbaik, mulai dari pemilihan bahan tali, huruf, dan warna yang bagus. Semua ditujukan agar konsumen merasa puas dengan produk yang dijual. Ini adalah foto dari produk yang saya jual. Yang pertama itu adalah contoh dari produk gelang custom huruf, di mana talinya berukuran 1,5 mm dan panjangnya 14,5 cm. Kemudian talinya juga merupakan bahan waterproof. Selain itu, hurufnya juga terbuat dari perunggu. Yang kedua ada gelang polos hitam yang terbuat dari karet. Dan yang terakhir ini adalah gelang warna-warni yang terbuat dari bahan rope. Selanjutnya ada model bisnis. Di sini saya berperan sebagai reseller. Model bisnis yang saya gunakan yaitu berjualan secara online melalui media sosial yang saya miliki, seperti WhatsApp dan Instagram. Selain itu, saya juga menggunakan sistem pre-order dalam penjualannya. Biasanya saya menetapkan sistem pre-ordernya itu selama 3 hari, karena mengingat jarak dari kota supplier dengan kota saya lumayan jauh hingga membutuhkan waktu 3 hari untuk pengiriman. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini saya menggunakan strategi pemasaran 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Dalam produk sendiri, produk yang saya jual itu adalah gelang McCartney. Kemudian di poin price, saya menjual produk saya dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 6.000 sampai harga 12.000. 6.000 untuk gelang hitam polos, kemudian 10.000 untuk gelang warna-warni, dan 12.000 untuk gelang custom huruf. Selanjutnya ada promotion. Promotion merupakan poin penting dalam penjualan, yaitu untuk menarik konsumen agar mau membeli produk kita. Promosi yang saya gunakan yaitu melalui sosial media dengan membuat Instastory dan story WhatsApp yang cukup menarik untuk menjualkan produk saya, sehingga konsumen tertarik dan ingin membeli produk saya. Selanjutnya ada place. Di sini saya tidak memiliki tempat untuk berjualan berupa bangunan. Oleh karena itu, saya menyiasatinya dengan menggunakan sistem COD atau delivery order. Saya mengantarkan pesanan dari konsumen saya ke rumahnya langsung ataupun saya melakukan COD dengan konsumen saya. Selanjutnya ada BMC. Yang pertama ada key partner. Key partner dalam usaha saya yaitu pedagang gelang McCartney sebagai supplier, kemudian ada kurir JNE dan JNT sebagai perantara saya dengan supplier. Kemudian ada key activities. Key activities adalah kunci aktivitas yang menjadikan usaha kita lancar. Yang pertama ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilancarkan usahanya. Yang kedua yaitu melakukan promosi di sosial media, kemudian membalas chat calon konsumen dengan sopan dan ramah.
Yang keempat, memberitahu harga dan real pick dari produk yang saya jual. Yang kelima, fast respon ketika membalas chat, karena banyak konsumen yang mengurungkan niatnya untuk membeli suatu produk hanya karena si penjual slow respon terhadap konsumennya. Dan yang terakhir yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan supplier dan konsumen. Ini juga menjadi kunci penting dari kesuksesan usaha saya. Selanjutnya ada key research. Key research yang saya gunakan yaitu handphone dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini yaitu kurir untuk mengantarkan produk saya ke rumah konsumen ataupun melakukan COD dengan konsumen. Sumber daya manusia di sini yaitu saya sendiri, karena saya yang mengantarkan sendiri pesanan dari konsumen saya. Handphone di sini gunanya untuk memesan produk yang akan saya jual kepada supplier. Selanjutnya ada customer relationship. Agar hubungan antara penjual dan pembeli menjadi lebih baik, saya melakukan ketiga hal ini. Yang pertama, memberikan harga spesial atau memberi bonus pada konsumen yang membeli 10 pieces atau lebih gelang. Yang kedua, dapat mengantarkan ke rumah konsumen atau delivery order. Yang ketiga, menggunakan WhatsApp sebagai alat komunikasi dengan konsumen. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada memiliki warna yang lebih variatif dibanding gelang lainnya. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau dibanding dengan pesaing. Yang ketiga, menggunakan bahan yang berkualitas. Dan yang terakhir, memiliki desain yang simpel sehingga bisa digunakan baik acara formal maupun sehari-hari. Selanjutnya ada channel. Channel yang saya gunakan yaitu Instagram dan WhatsApp. Usaha saya belum memiliki akun Instagram dan WhatsApp sendiri, sehingga menggunakan akun Instagram dan WhatsApp saya pribadi. Selanjutnya ada customer segment. Di sini saya mengambil segmen remaja dan dewasa, sekitar usia 13 hingga 25 tahun, di mana itu adalah siswa, mahasiswa, karyawan yang ada di daerah Karawang. Mengapa saya memilih remaja dan dewasa? Karena menurut saya, di usia remaja dan dewasa masih sangat mementingkan penampilan, dan masih banyak remaja-remaja dan dewasa lainnya yang tertarik dengan aksesoris-aksesoris seperti gelang dan lain-lain. Selanjutnya ada revenue stream. Di sini saya sebagai reseller menggunakan modal sendiri. Saya tidak meminta kepada orang lain ataupun meminta sumbangan kepada investor. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure di sini ada biaya ongkir dan biaya produksi. Dikarenakan saya adalah seorang reseller sehingga saya tidak mengeluarkan biaya marketing dan biaya lainnya. Yang saya keluarkan hanya biaya ongkir dan biaya produksi. Yang terakhir ada cash flow. Ini adalah cash flow saya dari minggu pertama hingga minggu keempat, di mana pada minggu pertama saya memiliki saldo awal 397.000 untuk target. Kemudian ini adalah harga-harga yang tertera di layar ini yang saya jual kepada konsumen, dan untuk cash out yaitu harga yang saya beli kepada supplier. Pada minggu kedua, saldo awal saya yaitu 560.000, total penjualan saya 560.000, dan saldo akhir saya 723.000. Di sini saya menetapkan target 20 pieces per gelang untuk per minggunya. Saya tidak menambah atau mengurangi target untuk minggu-minggu berikutnya. Target yang saya tetapkan sama semua
hingga minggu keempat. Selanjutnya di minggu ketiga, saldo awal saya yaitu 723.000, kemudian total penjualannya 560.000, total pengeluarannya 397.000, dan saldo akhirnya 886.000. Dan di minggu keempat, saldo awal saya yaitu 886.000, kemudian total penjualan sama 560.000, total pengeluaran juga sama 397.000, dan saldo akhirnya 1.049.000. Dan ini adalah cash flow realisasinya, di mana pada minggu pertama antara target dan realisasi memiliki perbedaan yang lumayan banyak, karena pada target saya hanya menargetkan 20, tetapi pada realisasinya orang-orang yang memesan gelang kepada saya ada 25 gelang untuk gelang custom huruf, 15 untuk gelang warna-warni, dan 20 untuk gelang polos hitam pada minggu pertama. Sehingga total penjualan saya pada minggu pertama yaitu 570.000. Total pengeluarannya 402.000 dan saldo akhirnya 570.000. Pada minggu kedua, saldo awal saya 570.000. Kemudian total penjualan saya 638.000 karena pada minggu kedua mengalami peningkatan pemesanan gelang, di mana pada gelang custom huruf terdapat 29 gelang, gelang warna-warni 17, dan gelang polos hitam 20. Pada total pengeluaran di minggu kedua yaitu 448.000 dan saldo akhirnya 760.000. Pada minggu ketiga, saldo awal saya yaitu 760.000. Kemudian untuk pemesanan gelang custom huruf ada di angka 29, gelang warna-warni 15, dan gelang polos hitam 20. Kemudian total penjualannya ada 618.000, total pengeluarannya 434.000, dan saldo akhirnya 944.000. Pada minggu keempat, saldo awal saya yaitu 944.000. Kemudian, untuk yang memesan gelang custom huruf terdapat 30, gelang warna-warni 13, dan gelang polos hitam 23. Sehingga total penjualan saya yaitu 628.000. Untuk total pengeluarannya yaitu 440.000. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan, harusnya 440.000. Kemudian untuk saldo akhirnya 1.132.000. Jadi keuntungan yang saya dapat atau saldo akhir saya selama penjualan 1 bulan ini yaitu 1.132.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi melebihi target. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.